Tidak jarang keributan-keributan kecil yang terungkap maupun tidak terungkap. Hal ini sering terjadi saat sebuah ide muncul demi perubahan dan kemajuan hidup yang mereka inginkan. Ngerti nggak saya ngomong apa? Halo, nama saya Rizky Adi Putri. Orang mengenal saya sebagai seorang MC, TV presenter, atau juga public speaking coach. Tapi saya lebih suka apabila saya dikenal sebagai seorang communication facilitator atau fasilitator komunikasi. Kenapa? Karena saya senang berbagi, khususnya dalam dunia atau bidang komunikasi. Nah, bicara soal berbagi, kemarin pada saat saya sedang berbagi atau menunjukkan konten saat saya sedang siaran televisi untuk sebuah program CTV, nama programnya adalah Sinaunang Oma, di IG story account Instagram milik saya, seorang kawan memberikan komentar sekaligus pertanyaan. Katanya, Mbak, tanya deh, apakah Mbak Putri memberlakukan latihan pernapasan, ngomong depan kaca, latihan vokal, rutin, sampai bisa sekamera face dan seenak itu ngobrolnya, sampai nemu gestur yang pas sama Mbak Putri? Sesaat setelah membaca ini saya merasa, oh, satu sisi saya diapresiasi, sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Tapi di sisi lain saya juga menyadari, ini adalah hasil kerja keras, proses yang sangat panjang, tidak tiba-tiba saya punya gestur seperti ini, kalau ngomong sejelas ini, ada proses yang sangat panjang di situ. Dan ini sudah berlangsung selama belasan tahun, terhitung sejak tahun 2000. Jadi ketika menjawab pertanyaan ini, yang pertama saya lakukan adalah, memang perlu berlatih ya. Tapi saya kemudian menggali ingatan saya, apakah berlatih di depan kaca saja itu cukup? Dengan, hai teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Senang sekali saya Rizky Adi Putri kembali menyapa dalam program Sinaunang Oma. Misalnya gitu, apakah itu cukup? Saya berpikir, oh, ada hal-hal yang sebelum itu terjadi, lebih basic, lebih dasar, lebih fundamental, dan lebih esensial untuk dipelajari terlebih dahulu. Dan hal itu adalah, percaya atau tidak, membaca. Saya ingat, saya adalah sosok yang suka sekali membaca. Puluhan, ratusan, ribuan buku saya baca. Sampai kemasan sabun atau shampoo yang ada di kamar mandi pun saya baca. Saking sukanya baca. Hanya saja kecenderungan orang itu membaca dalam hati karena tidak nyaman atau tidak percaya diri saat diminta membaca dengan bersuara atau bahkan bersuara keras. Jadi ketika, masih ingat gak sih zaman sekolah dulu, kemudian oleh guru diminta untuk membaca, kita akan cenderung seperti ini. Setiap pasar kecamatan punya hari pasaran yang berbeda-beda. Tidak ada yang sampai tumbuh bersamaan waktunya. Kebanyakan dari kita akan melakukan seperti itu. Atau pada saat upacara bendera. Coba deh diingat-ingat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita cenderung membaca kurang percaya diri membaca dengan keras, atau apabila membaca dengan keras, menyuarakannya, itu cenderung, ya kalau kolektif, nada yang diambil sama, seragam, monoton. Bagaimana apabila, misal, kita bersuara keras membaca dengan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Tapi bagian paling penting adalah kita takut untuk tampil berbeda. Kita takut terdengar aneh, terlihat tidak biasa, sehingga membuat kita tidak percaya diri untuk tampil unik dan istimewa. Ini satu kecenderungan, karena kita diajarkan untuk seragam, sama rata, sama rasa. Dalam beberapa hal, nilai-nilai kehidupan bisa jadi itu tepat.
Namun dalam beberapa hal, aspek kehidupan lainnya menjadi unik itu luar biasa loh, karena memberi nilai lebih pada diri kita, termasuk dengan cara kita membaca. Oke, kita mulai fokus dengan cara membaca. Ada beberapa konten bacaan yang masing-masing punya nilai rasa yang berbeda. Misalnya, ketika membaca sesuatu yang sifatnya netral, tentu emosi yang dimunculkan adalah netral. Sesuatu yang merupakan kabar gembira, alangkah indahnya apabila kita sampaikan dengan cara yang menggembirakan, sehingga yang mendengar atau menyimak pun ikut bergembira. Begitupun untuk sesuatu yang sifatnya menyedihkan, berita duka cita, tentu tidak mungkin kita sampaikan dengan gaya yang asal-asalan, supaya diterima dengan baik oleh orang yang membutuhkan berita itu. Jadi saya akan coba baca, ini ada beberapa buku secara acak, masing-masing punya konten yang dibahas berbeda-beda. Kita akan mulai dari misalnya ini. Bayangkan kalau saya membaca dengan gaya seperti ini. Skenario. Sepasang suami istri merasa tidak dihargai cara berpikirnya. Mulai terjadi perbedaan dan salah paham di antara mereka ketika membuat usaha laundry. Apapun ide yang mereka munculkan selalu berbeda dari sudut pandang masing-masing, sehingga ide mereka belum bisa diwujudkan. Tidak jarang keributan-keributan kecil yang terungkap maupun tidak terungkap. Hal ini sering terjadi saat sebuah ide muncul demi perubahan dan kemajuan hidup yang mereka inginkan. Ngerti nggak saya ngomong apa? Ngerti nggak saya baca apa? Ngerti nggak saya ceritain apa? Saya berusaha menyampaikan pesan, tapi pesan tidak bisa diterima dengan baik. Kenapa? Karena cara penyampaian saya kurang efektif. Bandingkan dengan skenario. Atau kita bisa mengimprovisasi dengan gaya semacam ini. Bayangkan skenarionya semacam ini, pemirsa. Sepasang suami istri merasa tidak dihargai cara berpikirnya. Mulai terjadi perbedaan dan salah paham di antara mereka ketika membuat usaha laundry bersama. Apapun ide yang mereka munculkan selalu berbeda dari sudut pandang masing-masing, sehingga ide mereka belum bisa diwujudkan. Tidak jarang keributan-keributan kecil yang terungkap maupun tidak terungkap. Hal ini sering terjadi saat sebuah ide muncul demi perubahan dan kemajuan hidup yang mereka inginkan. Ada bedanya nggak? Oke, butuh usaha yang panjang untuk bisa sampai ke gaya yang mungkin semacam itu atau jauh lebih baik dari itu. Pelan-pelan. Misalnya, kalau tadinya baca itu dang mari dang wis. Cepet-cepet biar selesai. Ya, coba dengan baca kata demi kata. Latihan. Sepasang suami istri merasa tidak dihargai cara berpikirnya. Mulai terjadi perbedaan dan salah paham di antara mereka ketika membuat usaha laundry. Oke, sampai di sini bisa mengikuti? Apapun ide yang mereka munculkan selalu berbeda dari sudut pandang masing-masing, sehingga ide mereka belum bisa diwujudkan. Tidak jarang keributan-keributan kecil yang terungkap maupun tidak terungkap. Lalu naikkan gayanya menjadi, hal ini latih gestur. Sering terjadi saat sebuah ide muncul demi perubahan dan kemajuan hidup yang mereka inginkan. Padahal sesungguhnya mereka memiliki tujuan yang sama-sama baik. Terasa bedanya? Nah, yang semacam ini harus terus dilatih kata demi kata. Kalau menggunakan bahasa ibu kita sendiri kita kesulitan, bagaimana dengan menggunakan bahasa asing? Bagi saya, tantangan tersendiri untuk bisa menggunakan bahasa yang sudah dikenalkan kepada saya sejak saya lahir ke dunia ini. Jadi kalau Anda sedang menyimak, nomor 1,
latih. Nomor 2, latih. Nomor 3, latih. Latih, latih, latih sampai Anda sendiri merasa nyaman dengan cara Anda mengucapkan. Baru kemudian coba untuk tidak sekedar membaca, namun memandang ke depan seolah-olah sedang ada orang lain yang kita ajak berbicara dan butuh eye contact dengan kita. Baru setelah itu, perlahan-lahan latih untuk tidak lagi berpegang pada buku atau bacaan yang menjadi senjata atau panduan Anda. Biasakan untuk bicara dengan baik dan jelas kepada orang yang sedang Anda ajak bicara. Karena dari situ Anda akan berlatih melihat responnya atau dampaknya bagi orang lain saat Anda sedang berkomunikasi. Sampai di sini, ini adalah latihan pertama. Nanti di section berikutnya, pada pertemuan berikutnya, saya akan ajak teman-teman untuk berlatih bertahap dengan contoh bacaan yang berbeda. Selamat berlatih, semangat!